Masih ingatkah teman-teman dengan Ferry Irwandi, seorang konten kreator yang sempat viral menentang santet? Barang siapa yang bisa dan berhasil menyantet dirinya, dia akan memberikan sebuah hadiah, satu buah mobil Alphard. Jadi 6 hari yang lalu gue bikin sebuah tantangan yang cukup kontroversial ya. Yang mana di tweet gue bilang kayak gini. Barang siapa yang bisa membuat gue muntah paku atau menyantet gue, maka dia akan mendapatkan sebuah unit mobil Alphard. Oh. Dan gue bilang, siapapun mau itu dukun, orang sakti, anak indigo, orang yang ilmu, silakan coba ilmu kalian, bikin gue muntah paku atau santet gue. Nggak perlu muntah paku, yang penting spesifik aja gue tahu penyakitnya kapan dan apa yang akan terjadi, maka lu akan mendapatkan Alphard. Dan gue garansi, gue jamin, dan gue siap untuk bikin perjanjian resminya kita. Atau aksi dari pesulap merah, yang seringkali kita lihat di channel YouTube-nya, dia juga menentang santet. Udah 8 tahun, gue nunggu santet dan guna-guna. Mana nih pembela dukun? Gue mau disantet, mana? Bahkan dia meminta kepada seluruh dukun santet yang ada di Indonesia untuk mengirimkan paku dan sekalian palunya ke dalam perutnya. Gue mau diguna-guna, mana? Jangan ngomong doang dong. Namun faktanya sahabatku semua, sampai detik ini, sampai video ini dibuat teman-teman, Ferry Irwandi, pesulap merah, sampai sekarang masih aman-aman saja. Jauh dari kata terkena santet, masih sehat walafiat. Pertanyaannya, apakah santet itu benar-benar ada? Saya rasa mereka-mereka yang memang benar-benar punya ilmu-ilmu seperti itu takut juga, nggak kepengen diiming-imingi dapat hadiah ini dan itu. Nggak butuh validasi mereka ya, karena mereka melakukan itu sebagai bentuk kejahatan, murni kejahatan. Ini kalau pendapat pribadi saya itu seperti itu. Kalau sampai terkenal, diketahui di mana-mana, nyawa dia terancam, bisa masuk bui mungkin itu. Sedangkan di sisi lain, Ustadz Muhammad Faizar, beliau adalah salah seorang praktisi ruqyah, pakar ruqyah di Indonesia ini teman-teman, yang salah satunya teman-teman, beliau ini sangat sering mengobati orang yang terkena santet. Belakangan ini banyak influencer yang menantang praktisi santet untuk menyantet dirinya. Kemudian ada anggapan bahwa santet tidak nyata sama sekali. Nah, kemudian ada suatu permasalahan yang menarik untuk kita bahas. Apakah santet dengan sihir ini sama atau berbeda? Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahasnya dengan rujukan-rujukan ilmiah. Teman-teman mesti tahu bahwa istilah sihir dengan santet hanyalah berbeda dari segi bahasa saja. Apa sebetulnya yang dilawan oleh Ferry Irwandi dan pesulap merah melawan santet? Mustahil jika mereka ingin melawan santet, karena mereka sendiri teman-teman tidak meyakini santet itu ada. Lalu apa yang mereka lawan? Yang mereka lawan adalah logika mistika. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah tidak asing lagi dengan istilah dukun, orang pintar, paranormal. Sebagian teman-teman yang berasal dari perdesaan sudah tidak asing lagi dengan penyakit kena teguran, ditegur oleh makhluk gaib, terkena gangguan jin, kesurupan, santet, dikirimin oleh orang. Jadi, setiap mereka sakit, selalu logika mereka menyatakan bahwa ini pasti kena tegur. Ini pasti karena ketempelan jin. Ini pasti karena santet. Yang mereka datangi adalah para dukun, paranormal, orang pintar, bukan mendatangi dokter, ahli medis. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Ferry Irwandi, pesulap merah, di channel YouTube-nya, dapat kita simpulkan teman-teman, mereka berdua ingin masyarakat Indonesia ini cerdas dalam versi mereka. Pesulap merah, Ferry Irwandi, tidak menginginkan masyarakat mendatangi dukun, mendatangi paranormal, tukang sihir, orang pintar. Kalau sakit, maka datanglah kepada dokter. Jadi, mereka berdua ini, teman-teman, seolah-olah tidak percaya dengan penyakit-penyakit seperti itu. Tidak percaya santet. Kemarin itu banyak orang yang sebenarnya harusnya bisa selamat, harusnya bisa di-handle dengan baik, ditangani dengan baik. Tapi karena percaya dengan hal-hal mistis, percaya dengan santet, percaya dengan guna-guna, percaya dengan wah tetangga iri dan lain sebagainya, akhirnya nggak ngambil langkah medis yang tepat, malah berobat ke orang pintar. Dan ujung-ujungnya balik lagi ke dokter dalam keadaan yang sudah terlambat. Itu wah, bukan cuma banyak, tapi banyak sekali. Sedangkan di satu kasus teman-teman, ada seorang perempuan yang bernama Supiyati. Dia di dalam tubuhnya teman-teman ditemukan berbagai macam jenis paku. Ada ratusan paku di dalam tubuhnya, di perutnya, di tangannya, di kakinya. Dan dia ketika dia menderita penyakit ini, dia mendatangi dokter. Dokter Sagiran, ahli bedah. Dan ketika Supiyati mendatangi ahli medis, seperti dokter ahli bedah tadi, yakni dokter Sagiran, dia dioperasi. Dikeluarkan paku-paku yang ada di tubuhnya melalui cara operasi. Dicabut satu persatu, di tangannya, di kakinya, di tumitnya, dikeluarkan.
dikeluarkan paku-paku, teman-teman. Tetapi ada suatu hal yang janggal, yang Dr. Sagiran sendiri, teman-teman, tidak bisa mencernanya dengan ilmu medis yang dia kuasai. Ketika setelah selesai dioperasi, paku-paku yang tadi yang sudah dikeluarkan, muncul lagi paku-paku baru. Setelah dioperasi, setelah dikeluarkan, muncul lagi paku-paku baru di tubuhnya. Lalu dioperasi lagi. Setelah dibersihkan, setelah dikeluarkan, beberapa hari berikutnya muncul lagi paku-paku baru di dalam tubuhnya. Loh, ini kenapa? Ini sampai kita koleksi karena memang ini real, ini nyata. Nah, ini paku-paku yang dari tubuh beliau. Silakan. Ini sudah steril secara spiritual ya, jadi tidak usah takut. Bahkan suatu kali ditemukan ini gumpalan rambut, baik dari tubuhnya maupun dari muntahan. Ini ada banyak lagi di sini. Nah, malam itu saya operasi 72 paku. Tapi apa yang terjadi? Ketika, ya maaf ya, udahlah. Ketika saya begitu, malam itu. Artinya apa? Ya, dokter bedah kan biasa ya, kayak begitu. Pagi harinya dilapori, dok, pakunya muncul lagi. Wah ini, ya sudah, masih belum ini. Tipis-tipisnya masih belum berubah. Yes, operasi lagi. Kok bisa kan kita berdasarkan hasil ronsen kan pasti kan? Iya, di ronsen, iya. Bukan Di ronsen. meraba, Bukan. ini ada satu di kuah. Iya, gitu. di ronsen. Pasti kalau dokter bedah kan pasti ada kayak ronsen, Betul. oke posisi di sini, angkat satu. Ada di situ. Coret. Iya. Satu, coret. Yes, Kayak gitu ronsennya kan. ada di situ. Lihat. Ya, soalnya saya itu menjelaskan gitu pasti medisnya. Pasti kalau medis itu Betul. kayak gitu. Ya. Kalau misalnya kamu pergi ke dukun tuh kayak gini apa nih? Oh ya satu, cabut. Kalau dokter kan dia pasti ada operasi by gambar Yes. pasti. Yes. Ya. Ada di satu sini penampang melintang ini, Iya. ini, cabut. Iya, Ya kan? betul. Berarti kan sudah sesuai operasi kan selesai semua tuh. Iya. Dari gambar. Iya. Dan itu di ronsen ulang langsung. Ronsen ulang. Kosong. Kemudian mengeluh, Hah? kesakitan lagi, ronsen lagi, ada. Banyak. 12 operasi kedua. 12 paku. Ya. Berikutnya yang ketiga, 4 paku. Wow. Malam ketiga. Malam ketiga setelah, tapi ini di ronsen setelah selesai operasi di ronsen lagi Iya, kosong. Habis itu ada lagi. Ada lagi. Lah, malam ketiga itulah saya bahasa. Apakah ini bukan santet? Kalau ini santet, kenapa pesulap merah yang menantang seluruh dukun santet yang ada di Indonesia sampai detik ini pesulap merah aman-aman saja? Begitu juga dengan Ferry Irwandi yang sampai menjanjikan hadiah 1 buah mobil Alphard. Sampai detik ini Ferry Irwandi sehat-sehat saja, tidak terkena santet. Apakah tidak ada yang mencoba menyantet Ferry Irwandi dan pesulap merah? Jawabannya ada, tetapi tidak terkena santet. Ini kenapa? Apakah santet ini benar-benar tidak ada? Atau santet ini ada? Kalau ada, kenapa pesulap merah dan Ferry Irwandi aman-aman saja? Bahkan pesulap merah seringkali teman-teman menantang dukun santet untuk menantang dirinya disantet oleh para dukun tersebut, teman-teman. Kalau tidak ada, kenapa ada kasus seperti kasus Ibu Supiati? Dan ini hanyalah satu kasus yang terungkap ke publik, teman-teman. Ada ratusan dan mungkin ribuan kasus yang mirip dengan Ibu Supiati. Lalu pertanyaannya, apakah aksi yang dilakukan oleh pesulap merah ataupun Ferry Irwandi adalah sebuah edukasi? Edukasi kepada publik? Atau justru malah pembodohan publik? Loh, kenapa pembodohan publik? Kan aksi pesulap merah dan Ferry Irwandi mengedukasi masyarakat agar jangan percaya kepada santet. Kalau sakit datang ke dokter, jangan datang ke dukun, jangan datang ke paranormal, jangan datang kepada orang pintar. Ibu Supiati tidak datang kepada dukun, tidak datang kepada paranormal, tidak datang kepada orang pintar. Justru Ibu Supiati yang terkena penyakit aneh tadi, teman-teman, datang kepada dokter, ahli medis, Dokter Sagiran. Bahkan Dokter Sagiran ini, teman-teman, adalah salah seorang dokter yang sangat ahli dalam bidangnya, dalam ahli bedah. Beliau adalah salah seorang dokter terbaik. Dan ketika dioperasi, dikeluarkan paku-pakunya, muncul lagi. Sehingga, teman-teman, Dokter Sagiran pun angkat tangan dan tidak bisa menjelaskan secara logika ilmu medisnya. Jika dikatakan orang yang percaya kepada santet ini adalah orang halu, orang yang terbelakang, seperti yang disuarakan oleh Ferry Irwandi dan pesulap merah, lalu bagaimana dengan Ustadz Muhammad Faizar? Ustadz Muhammad Faizar adalah seorang praktisi ruqyah, seorang ahli ruqyah yang mengobati orang-orang yang terkena santet. Artinya, Ustadz Muhammad Faizar pasti percaya santet itu ada. Lalu, kenapa Ferry Irwandi dan pesulap merah tidak terkena santet? Padahal mereka berdua sudah terang-terangan menantang seluruh dukun santet yang tersakti sekalipun yang ada di Indonesia. Jawabannya ada pada
Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 102. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Baca sampai selesai. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 102 dijelaskan bahwa santet ataupun sihir itu terjadi atas izin Allah. Meskipun teman-teman, meskipun mereka berdua berkuar-kuar menantang seluruh dukun santet yang ada di Indonesia ini, bahkan memberikan mereka hadiah, tetapi jika Allah tidak mengizinkan mereka berdua terkena santet, maka tidak akan pernah mereka berdua terkena santet. Kemarin itu banyak orang yang sebenarnya harusnya bisa selamat, harusnya bisa di-handle dengan baik, ditangani dengan baik. Tapi karena percaya dengan hal-hal mistis, percaya dengan santet, percaya dengan guna-guna, percaya dengan wah tetangga iri dan lain sebagainya, akhirnya nggak ngambil langkah medis yang tepat, malah berobat ke orang pintar. Dan ujung-ujungnya balik lagi ke dokter dalam keadaan yang sudah terlambat. Itu wah, bukan cuma banyak tapi banyak sekali. Kita berikan apresiasi kepada aksi Pesulap Merah dan Ferry Irwandi yang mengedukasi masyarakat kalau sakit datanglah kepada dokter. Jangan datang kepada dukun. Kita berikan apresiasi kepada mereka. Karena teman-teman, di dalam Islam sekalipun juga dilarang kita umat Islam mendatangi dukun, tukang sihir, dan orang pintar. Man ata arafan au sahiran au kahinan yu'minu bima yakul faqad kafara bima unzala ala Muhammad. Di dalam sebuah hadis teman-teman dijelaskan barang siapa yang mendatangi tukang sihir, yang mendatangi orang pintar. Orang pintar di sini teman-teman adalah orang-orang yang mengaku mengetahui perkara-perkara gaib. Orang-orang yang mengaku mengetahui bisa melihat masa depan. Atau orang-orang yang mengaku bisa mencari barang hilang dengan terawangan mereka. Atau barang siapa yang datang kepada dukun, kahin. Dan mereka mempercayai apa perkataan dari orang pintar tadi, dukun tadi, ataupun tukang sihir tadi. Maka di dalam hadis teman-teman dijelaskan mereka sudah kafir. Sudah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi pertanyaannya, santet itu ada atau tidak? Bagi saya, sebagai seorang yang beriman, saya sangat percaya bahwa santet itu ada. Dan saya juga memberikan apresiasi kepada Pesulap Merah dan Ferry Irwandi atas edukasi yang mereka lakukan. Meminta kepada masyarakat untuk jangan datang kepada dukun, untuk jangan datang kepada paranormal, tukang sihir, datang kepada dokter. Tapi yang harus teman-teman ingat, di dalam agama kita Islam, agama kita menjelaskan penyakit itu bukan hanya penyakit medis saja. Ada penyakit non-medis, seperti gangguan jin, ain, sihir, dan santet ini teman-teman adalah salah satu jenis dari sihir, yakni sihir marit.